Allahu Akbar. Sampai kalau anda lihat ada ucapan-ucapan sebagian salaf itu ketika menyamakan orang yang makan semua yang dia inginkan. Na'udzubillah ya. Sampai misalkan seperti karena dia selalu menuruti nafsunya. Dia harus tahan. Kita bisa ngontrol nafsu kita. Di Ramadan bisa kita. Dari pagi sampai sore kita nggak makan bisa. Tapi kenapa tatkala berbuka kita lepas kontrol? Kita mau makan semuanya. Makanya usahakan laparlah. Sebagian sahabat itu melihat Rasul SAW puasanya itu bukan sampai berbuka, jemaah. Bukan sampai maghrib. Beliau pernah puasa itu sampai 3 hari 3 malam. Sampai para sahabat Nabi itu melihat Rasul SAW tidak berbuka, mereka mau juga seperti Nabi SAW. Tapi Nabi melarang. Nabi lalu memberikan arahan, man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Siapa yang ingin puasanya nyambung, boleh nyambung sampai sahur. Supaya antum tahu, memang disunnahkan kita itu mensegerakan berbuka. Tapi boleh antum berbukanya itu waktu sahur. Berbukanya itu sama sahurnya. Ini salah satu boleh ya, para sahabat melakukan itu. Nabi SAW melarang, tapi kemudian melihat para sahabat ingin mengikuti Rasulullah SAW, Nabi memperbolehkan. Tapi hanya boleh, nggak boleh sampai esok harinya. Hanya boleh sampai sahur. Sehingga nggak ada lagi ya orang itu, Allahu Akbar. Kadangkala berbuka, nunggu maghrib itu di depan meja makan. Insya Allah. Lihat jam. Insya Allah. Nanti itu makanan masih ditutup, dia buka. Dia lihat, saya taruh lagi. Insya Allah. Berapa menit lagi ya? Insya Allah. Ini kok nggak azan-azan nih? Ribut jemaah, subhanallah. Antum bisa ngontrol dari pagi sampai petang. Masa dalam waktu yang sebentar aja antum nggak bisa ngontrol? Allahu Akbar. Al-Fudail bin Iyad mengatakan khoslatani tuqsiyanil qalb. Ada 2 sifat yang membuat hati itu keras. Yang pertama kathratul akli. Yang kedua kathratul kalam. Banyak makan dan banyak bicara. Dan ana lihat ini kebiasaan yang mulai tersebar di tempat kita. Orang itu makan bisa 2 jam. 2 jam makan. Apa yang kau makan? Iya Ustaz, sambil ngobrol. Terus. Soalnya kalau sambil ngobrol Ustaz, ikan tuh jadi habis Ustaz. Subhanallah. Nggak berasa. Makanya sekarang nggak sambil ngobrol. Sambil nonton. Sambil nonton. Orang sambil nyetel televisi. Terus makan. Tahu-tahu 1 karung udah habis. Maka hati-hati. 2 hal ini yang membuat hati itu keras. Para ulama ketika menyebutkan apa faedahnya makan secukupnya. Makan secukupnya itu apa sih yang akan kita dapatkan? Artinya kita coba Ramadan ini. Makan secukupnya. Ketika berbuka ngomong sama istri. Gak usah macam-macam. Sunnahnya kurma sama minum air. Atau kalau mau makan, makanlah secukupnya. Tadi secukupnya makan. Atau mau makan nanti habis tarawih, secukupnya. Secukupnya gimana? Kita sudah punya hitungan. 1/3. Kita merasa tahan diri. Umpamanya kita ngambil makan terlalu banyak, kita kurangin langsung. Sudah, taruh lainnya makan. Apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, para ulama menjelaskan hal ini. Yang pertama akan didapat adalah safaul qalbi. Hati itu jadi jernih, jamaah. Hati jadi jernih. Antum tahu hati itu kalau jernih, nasihat itu mudah masuk. Kemudian firasat itu jadi indah. Firasat. Ya orang jadi
Dia melihat dengan hatinya, melihat sesuatu, oh kayaknya nggak baik ini. Jadi bisa tahu dia. Karena dia tidak banyak makan. Dan kenyang itu membuat orang jadi bodoh. Nggak bisa mikir. Makanya kadangkala orang kalau sudah kenyang, oh nanti dulu, anak lagi kenyang. Begitu pula lapar sekali, nggak bisa berpikir orang. Maka yang baik adalah tadi pertengahan. Ada sebuah ucapan hikmah yang mengatakan, man aja'a batnahu azumat fikratuhu wa fatuna qalbuh. Barang siapa yang membuat lapar perutnya, maka pemikiran dia akan cemerlang. Hatinya akan jadi jernih. Jadi pintar orang ini. Dan bisa dilihat, munculnya ide-ide indah itu biasanya dari orang yang butuh, jamaah. Sampai ada istilah Arab mengatakan al-faqru ummul ibtikar. Kefakiran itu adalah porosnya penemuan-penemuan. Orang itu bisa menemukan ini itu karena dia butuh dengan sesuatu itu. Tapi kalau kenyang, nggak ada. Mau mikir apa? Semuanya dikerjakan sama orang. Dia nggak kerja sendiri. Maka Anda bisa melihat orang yang fakir itu banyak sekali ide-ide dia itu, jamaah. Ya karena miskin, Ustaz. Kita lihat dulu lah, jemaah. Dulu itu, Ana masih ingat kita kalau main mobil-mobilan itu pakai kulitnya jeruk Bali. Nah, jadi orang dulu tuh mikir ya, orang tuanya bikinin nanti kita tarik ya. Tembak-tembakan dari apa kita? Dari bambu, dari pisang. Sekarang semuanya udah dibikin. Anak itu di rumah bisa punya tembak-tembakan mungkin 10. Rusak satu, beli lagi. Nggak pernah mikir akhirnya. Karena nggak pernah lapar. Tapi kalau lapar kita jadi berpikir. Yang kedua, orang yang makannya cukup ya, nggak sampai kenyang itu akan jadi rendah hati. Nggak sombong. Karena dia ada perasaan butuh terus sama Allah Azza wa Jalla. Biasanya orang itu jadi sombong kalau merasa nggak butuh. Kemudian yang ketiga, orang ini akan senantiasa ingat dengan azab Allah Azza wa Jalla. Balak lah. Karena dia kepikiran dengan orang-orang yang lapar. Dia merasakan gimana sakitnya lapar umpamanya. Dia tahu. Sehingga itu mendorong dia untuk mengingat apa yang Allah sediakan di dunia ini buat orang-orang yang soleh, buat orang-orang yang nggak soleh. Ada balak yang menimpa, ada azab yang menimpa mereka, dan ada azab yang pedih di akhirat sana. Di sini ketika antum lapar, perasaan itu timbul. Sehingga kita jadi peduli sama orang lain. Orang itu tidak memikirkan syahwatnya perutnya saja. Makanya banyak orang-orang ketika dulu anak berpikir, ini sampai sekarang, ya mudah-mudahan akan terpecahkan ya. Anda dulu berpikir ketika orang itu sukses, ketika orang itu kaya, orang itu akan lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya sudah cukup. Semuanya sudah cukup. Dia nggak kurang apa lagi gitu loh. Bahkan dia punya makanan untuk 7 tahun kadang-kala. Dia bisa makan, nggak kerja sekarang, sampai 7 tahun dia itu bisa hidup. Kadang-kala Anda berpikir dia seharusnya lebih mudah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata karena dia terlalu sering kenyang, itu nggak bisa tercapai. Tapi kalau orang kaya puasa sunnah, dia berusaha untuk ya mengendalikan, mengontrol nafsu makan dia. Insya Allah enggak, dia tetap akan bisa kekayaan itu mengantarkan kepada ibadah yang lebih maksimal. Seperti sahabat-sahabat Nabi. Yang kaya raya Masya Allah mereka. Mereka bisa sholat Utsman bin Affan konglomerat dari kalangan sahabat. Bisa sholat witir 1 rakaat di Ka'bah sana. Habis sisa masuk, baru ruku itu ketika minal jinnati wan nas. 30 juz jemaah. 1 rakaat. Allahu Akbar jemaah. Ini sebagian kita itu
Ya, yang olahragawan, mana yang olahragawan? Kadang kala lari. Berapa jam lari? Sampai kemarin anak isi kajian di satu tempat yang namanya apa? Iron Man. Iron Man, kata dia, anak tanya, "Mas, antum ini naik sepeda berapa jauh?" Naik sepeda Ustaz 100 berapa? 80 Ustaz. Setelah itu lari 42 kilo Ustaz. Setelah berenang 4 kilo Ustaz. Antum kuat ya. Sholat berapa jam kuatnya? Oh, kalau sholat ini Allahu Akbar jamaah. Ini anak tanya, antum dapat apa setelah ya dapat medali, dapat apa? Ya, tidak dapat apa-apa sebenarnya. Maka tolonglah jamaah. Ketika Allah berikan kepada antum suatu kelebihan, ya diimbangilah. Diimbangi tadi dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faedah terbesar kita itu lapar ya, tidak kenyang, tidak terlalu kenyang makannya itu, syahwat maksiat itu akan berkurang. Syahwat untuk melakukan kemaksiatan. Karena kita jadi hatinya lembut, jernih. Kita kebayang dengan orang-orang yang tidak makan. Kita peduli sama orang lain. Sehingga untuk berbuat maksiat itu akan berkurang.